Selamat pagi siswa-siswi baru tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan pagi ini saya menyampaikan materi tentang materi kurikulum 2017 yang kita hadapi pada tahun pelajaran ini. Anak-anakku yang saya cintai, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dalam menghadapi pembelajaran kita pada tahun pelajaran ini. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran di sekolah SMP 3 Kayan Tengah dengan cara memahami kondisi suasana belajar baik antara guru maupun warga sekolah yang lainnya. Kemudian ketika kita belajar, tentu kompetensi yang akan kita pelajari dan dikembangkan tentu menyesuaikan dengan pelajaran yang akan kita hadapi bersama. Dalam hal ini kita harus mampu memahami kompetensi yang dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang saya kasihi, pada kesempatan ini ada beberapa hal garis besar materi kegiatan pembelajaran kita berkaitan dengan kurikulum 2013 tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi pembelajaran alokasi waktu kurikulum 2013 berbeda sekali dengan yang dilakukan materi pembelajaran yang ada di pendidikan dasar yang sudah Anda lewati. Di mana pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa alokasi waktu kurikulum 2013 Satuan Pendidikan SMP 3 Kayan Tengah itu berjumlah 38 jam per minggu dengan rincian bahwa agama itu ada 3 jam. PPKN ada 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematik 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, dan seni budaya 3 jam, serta penjaskes dan prakarya 3 jam. Bedanya pembelajaran kita kurikulum 2013 ini di SD adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Anak-anakku yang kukasihi dan kucintai, pada kesempatan ini ada beberapa proses pembelajaran yang harus kita capai dalam memperoleh kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang kepada kita bersama agar lebih kreativitas dan kemandirian sosial dengan bakat dan minat, dan mengembangkan fisik serta psikologi kita bersama, khususnya peserta didik kita. Pada kesempatan ini juga kegiatan kita pembelajaran kurikulum 2013 itu acuannya adalah pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran peserta didik. Artinya bahwa apabila kita belajar agama, tentu kita menyesuaikan dengan karakteristik agama. Kemudian PPKN kita juga menyesuaikan dengan karakteristik pelajaran PPKN. Dan begitu juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Pada kesempatan ini pula, saya ingin sampaikan beberapa hal penting untuk peserta didik. Bahwa kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2 antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, bekerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP guru. Jadi anak-anak nanti dibimbing oleh guru untuk memahami bahwa pembelajaran ini harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan peserta didik. Pada kesempatan ini pula saya ingin bersama kita untuk melakukan proses pembelajaran dengan teliti, tekun, tanpa pamrih, tanpa memandang bahwa pelajaran itu sulit. Kalau pelajaran itu sulit berarti kita tidak punya niat untuk bisa memahami pembelajaran itu. Yang penting adalah
kita belajar. Masalah bisa ataupun tidak itu nanti soal belakang, yang penting ada usaha kita bersama. Anak-anakku yang kukasihi dan kucintai, pada kesempatan ini ada beberapa hal kegiatan guru di kelas nanti adalah merupakan hal yang harus anak didikku perhatikan. Yang pertama, ketika Anda mengikuti pembelajaran dan Anda tidak memahami, Anda harus terbuka dengan guru dan bertanya hal-hal apa, pokok-pokok apa pembelajaran yang Anda tidak pahami. Tanyakan. Dan menanyakan pembelajaran itu bukan harus pada waktu kita tatap muka, tapi boleh melalui media sosial lain seperti WA, Facebook, maupun bentuk-bentuk Google Form dan program-program online lainnya. Anak-anakku yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya dukung Anda dalam proses pembelajaran. Dengan daya dukung ini, ketersediaan sarana prasarana pembelajaran itu menyesuaikan dengan kemampuan Anda sendiri. Pada kesempatan ini juga kita harus bersama-sama memahami bahwa pembelajaran di SMP 3 menyesuaikan dengan karakteristik siswa kita di Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Kayan Tengah. Kemudian yang terakhir, ada 3 hal penting aspek penilaian yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan SMP 3 Kayan Tengah. Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau yang disebut dengan knowledge. Aspek pengetahuan ini adalah aspek yang ada dalam materi pembelajaran kurikulum kita, baik itu jenjang SMP, jenjang SMA dan SD. Di dalam pengetahuan ini, siswa SMP itu memiliki bobot penilaian pengetahuan sebesar 20% dan 80% aspek karakter. Artinya bahwa dengan karakter itu Anda bisa ditentukan siswa yang efektif dalam melakukan proses pembelajaran. Artinya hanya 20% dari pengetahuan saja penilaiannya, tetapi lebih besar penilaian diambil dari aspek karakter, yaitu 80%. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan pula bahwa untuk bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Jenjang SMA tidak perlu kita bicarakan karena bukan ranah kita. Saya ulangi lagi bahwa pembelajaran pengetahuan aspek penilaian di SMP itu memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter kalau di SMP. Nah, di SMP pengetahuan itu sebanyak 20% dan 80% aspek karakternya. Pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan integrasi kita. Pendidikan karakter ini sebelumnya telah dirancang oleh pemerintah untuk kita agar tidak dibebani dengan pengetahuan siswa mendapat pembelajaran, mendapat nilai mengenai aspek penilaian ini. Kemudian yang kedua, aspek penilaian keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiahnya dan karakternya yang merujuk kepada kemampuan dari aspek keterampilan Anda semua. Pada kesempatan ini pula ingin saya sampaikan, aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan tugas, keterampilan membuat teks, keterampilan menjawab soal-soal lisan. Kemudian yang terakhir, aspek penilaian sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, tempat sejawat, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Ingin saya sampaikan bahwa sikap dan perilaku
itu menentukan keberhasilan Anda. Karena walaupun nilai Anda bagus, walaupun nilai Anda baik, jika sikap Anda dan perilaku Anda itu kurang dari B, maka Anda kurang tapi ditanggapi dalam kebagusan nilai yang Anda peroleh. Demikian materi tentang pengenalan kurikulum di Satuan Pendidikan SMP 3 Kayan Tengah. Untuk selanjutnya kami persilakan anak didik nanti setelah mendengar video tentang penyampaian kurikulum 2013 ini, Anda bisa tanyakan langsung melalui link WA yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang.